harusnya Ben Sukatani nggak usah minta maaf pada polisi, karena pada akhirnya kan dia minta maaf pada polisi, Pak. Lalu kemudian direspon oleh polisi mengatakan bahwa kami tidak anti kritik gitu. Nah, apa concern Pak Mahfud terutama dengan kasus itu? Ya konyol lah gitu ya. Karena begini, lagu itu yang saya lacak dari AI maupun di dalam pengakuan yang bersangkutan tuh, lagu itu sudah lama dibuat. Itu dibuat tahun 2002 dan kemudian diposting di Spotify itu bulan Agustus tahun 2023. Nggak ada apa-apa sampai saat itu, gitu. Nggak ada apa-apain. Tiba-tiba di bulan Februari tahun ini, gitu, artinya sudah 1,5 tahun, gitu, lalu dipersoalkan karena dinyanyikan orang, gitu kan? Padahal udah pernah nyanyikan sebelumnya. Sudah pernah ya, dan sudah ada di Spotify, Anda bisa cari di situ, gitu. Nah, oleh sebab itu tuh menjadi konyol, menjadi isu yang menimbulkan asosiasi karena lagu ini dinyanyikan saat unjuk rasa, lalu penciptanya yang disalahkan, gitu ya. Nah, Mas Rizal, saya terus terang agak mengkhawatirkan kalau gini ya. Ekspresi orang untuk menyatakan apa yang terjadi di masyarakat, lalu direpresi, gitu ya. Itu mengkhawatirkan bagi penegakan konstitusi kita. Karena orang ngeritik itu kan bisa dengan apa saja. Bisa dengan lagu, ya kan? Kan memang siapa yang bisa membantah? Di polisi itu banyak pungli. Bawa SIM, nggak bawa SIM, bayar. Sesudah bawa ditanya yang lain, gitu. Itu bukan tuduhan, itu realita menurut Pak Mahfud. Itu realita lah, sudah menjadi berita-berita yang umum. Selamat malam, selamat berjumpa kembali teman-teman Revolver Channel di awal bulan puasa Merdeka. Belakangan ini ada beberapa kejadian yang harus kita ulas satu demi satu. Pertama, demo Indonesia Gelap, kemudian korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan konsumen yang dilakukan oleh jajaran direksi anak perusahaan Pertamina yang merugikan negara triliunan rupiah, kemudian pembentukan Danantara yang mirip-mirip dengan 1MDB yang pernah dibentuk oleh pemerintah Diraja Malaysia dan akhirnya menyeret Perdana Menterinya ke lembah korupsi, serta intimidasi yang dilakukan oleh kepolisian Polda Jawa Tengah kepada grup musik Sukatani berkaitan dengan lagu yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Nah, Revolver Channel jadi bingung nih mau mengulas yang mana lebih dahulu, dan semua harus kita ulas. Namun kita ulas dulu yang mulai dari yang ringan-ringan, yaitu tentang grup band Sukatani. Namun Revolver Channel bukan tentang polemik yang ada yang akan diulas, namun lebih menyoroti tentang apa yang terjadi sebenarnya di lembaga kepolisian. Oh, ada karya yang mengkritisi Polri. Ada apa ya dengan kita? Jangan dibalik pemahamannya. Ada apa dengan kalian? Kok bikin-bikin lagu kayak begini? Kok bicara seperti ini? Kok nyanyi kayak begini? Kok liriknya seperti ini gitu loh. Maka harusnya klarifikasi itu dari band Sukatani tidak pernah muncul. Dan ketika itu muncul, at the same time, di saat yang bersamaan sebenarnya, justru terlihat jelas kepolisian gagap gitu loh dalam mengcounter apa yang diklarifikasi oleh band Sukatani gitu. Saya menganalisanya seperti itu loh.
bahwa kalau oknum mungkin 1, 2 orang atau 3 orang gitu loh. Tapi ketika itu terjadi berjamaah di dalam kepolisian, tentu sudah tidak bisa disebut lagi sebagai oknum. Semua orang ribut. Padahal semua orang mengalami itu ketika hampir semua orang, saya berhalus, mengalami itu ketika berhubungan sama polisi. Silakan dibantah Pak Rianto. Silakan. Rasa. Sama aja orang mengatakan, misalkan Sukatani cabai pedas, cabai pedas. Semua orang tahu udah cabai pedas, tapi cabainya sendiri keberatan dibilang pedas. Ini orang Padang marah pasti, gimana enggak cabai itu pedas. Nah, cuman Bung Rocky, pakar logika, yang saya heran sekarang di Instagram, Didi aku tantang. Oke. Pak Kapolri mengatakan bahwa polisi nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa dikritik oleh Sukatani, saya anggap hoax Pak. Sebelum pihak yang memeriksa Sukatani dipecat. Pak Freddy saya setuju pihak yang memeriksa nanti melanjutkan ke kejaksaan, ke pengadilan, saya setuju. Tapi membuat orang yang biasanya memakai topeng, terus membuka topeng, walaupun belum tentu polisi, bisa saja orang lain. Itu sama dengan menelanjangi di dalam kebudayaan. Jadi telanjang itu enggak harus buka sarung. Orang yang profesinya pakai topeng karena itu bagian yang menyatu dengan kepangannya, tiba-tiba bukan saja disuruh minta, saya yakin disuruh karena dalam ekspresi yang tertekan. Sangat tertekan ekspresinya. Lebih tertekan dari Pak Harto ketika turun pidatonya. Dengan ini saya lebih tertekan, apalagi yang Novi. Pasti intimidated. Siapa itu? Katakanlah itu polisi, katakanlah. Maka omongan Pak Kapolri bahwa Kapolri, sorry tolong sampaikan ke Pak Kapolri. Enggak apa-apa, hoax. Udah. Hoax. Iya. Bahkan ketika Irwasum polisi mengatakan tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa masuk polisi itu enggak bayar. Saya posting juga di Instagram, Mbak. Baik Pak, saya sampaikan. Tapi kalau masyarakat minta bukti gimana Pak? Oh ya masuk polisi enggak bayar, yang lulus mungkin yang bayar untuk lulus. Sampai masyarakat begitu Pak. Memang polisi itu, cuman pesan saya jangan sampai membenci polisi karena benci itu karma yang berat. Saya benci polisi dulu, tapi ponakan saya kawin sama polisi. Apa yang dinyanyikan grup band Sukatani tersebut sebenarnya tidak begitu berarti karena apa yang mereka ungkapkan itu adalah hal-hal yang dangkal yang terjadi di lembaga tersebut, lembaga kepolisian tersebut maksud kami. Apa yang grup band Sukatani lakukan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai macam kelompok. Namun kemudian tak kalah grup band Sukatani yang melakukan dan berujung pada intimidasi seorang guru perempuan bernama Novi yang berujung pemecatan, itu kemudian menjadi heboh. Karena apa? Karena dunia sudah semakin terbuka dan telanjang. Harusnya lembaga ini menyadari itu. Apa yang diungkapkan dalam lagu tersebut hal yang paling ringan sebenarnya.
di lembaga tersebut. Ada banyak lagi kejadian-kejadian yang kami pandang bahwa rangkaian penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lembaga tersebut sebenarnya tidak dilakukan oleh hanya oknum-oknum tertentu, namun kami tegaskan secara sistematis oleh jaringan oknum yang ada di kepolisian. Misalkan saja Backing 303, tidak mungkinlah seorang oknum sendirian, pastilah ada jaringan ke atas dan ke bawah. Kemudian lagi di jaringan solar ilegal misalkan. Kalau kita masih ingat ada seorang perwira pertama Polri yang tertangkap berselingkuh di sebuah hotel di Semarang. Beliau sebenarnya adalah pemain solar ilegal yang sebenarnya sangat dilindungi. Apabila tidak tertangkap basah, ya orang yang berinisial M ini masih berjaya di jaringan solar ilegal. Lalu kemudian ada seorang perwira menengah yang juga tertangkap terlibat dalam jaringan solar ilegal. Apakah mungkin mereka-mereka ini melakukan hal-hal tersebut sendirian? Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sangat memalukan terjadi di intuisi kepolisian. Ada seorang perwira tinggi terlibat dalam jaringan narkoba, kemudian pembalaan kayu, kemudian ya tidak bisalah kami sebutkan satu persatu. Belum lagi masalah jual beli pasal para pelaku tindak kejahatan. Apakah mereka hanya bekerja sendirian? Ingat loh, mereka itu sampai hari ini masih berada di jalur komando, yang artinya apapun yang dilakukan bawahan harusnya atasan mengetahui. Dan pencegahan itu sebenarnya bisa dilakukan sejak dini jika memang tidak terpola dan sistematis. Namun yang terjadi ya silahkan teman-teman Revolvere mengartikanlah apa yang sebenarnya terjadi di lembaga tersebut. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, ada beberapa yang sudah ditangkap dan lain sebagainya. Menurut saya, sebenarnya mereka bukan ditangkap, atau barangkali ini salah ya. Kami mohon maaf dan mohon dikoreksi. Namun bisa terjadi bahwa indikasi tersebut bukan pembersihan. Yang terjadi adalah persaingan antar faksi yang ada di tubuh Polri. Kemudian ada yang dikorbankan
Mungkin itu untuk kepentingan naik pangkat, untuk persaingan antar faksi dan lain sebagainya. Hal itulah yang mungkin sebenarnya terjadi apabila terjadi penangkapan di internal mereka sendiri. Maka betul ungkapan bahwa hanya polisi tidur dan hugenglah letak kejujuran di institusi kepolisian. Lalu, akankah kita membenci Polri dan mungkinkah negara dan rakyat tanpa kepolisian? Tentu saja tidak mungkin hal itu terjadi. Namun apabila negara kemudian merevisi dan mensupervisi kembali kedudukan Polri, bisa saja terjadi. Mereka sering menggunakan wewenang penguasaan, penindaan, dan menggunakan pasal-pasal tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak jauh-jauh lah saat Pilpres dan Pilgub di beberapa provinsi, misalkan Jawa Tengah, hal tersebut sudah mereka lakukan. Intimidasi secara sistemik yang mencolok dan kasat mata. Sehingga haruskah bagaimana mensikapi dan kemudian mensupervisi daripada apa yang telah terjadi selama ini, karena ini sudah menjadi penyakit yang sangat kronis. Kasat mata kok. Berapa ratus juta masuk Bintara dan berapa miliar masuk di Akademi Kepolisian, lalu kemudian apabila mereka menempuh pendidikan, toh mereka juga mengeluarkan dana-dana tertentu. Lalu kehidupan sebagian besar anggota Polri yang jelas kasat mata pula, kehidupannya sangat hedonis dan tidak sesuai dengan besaran gaji mereka. Ya, memang ada yang baik, namun mungkin yang baik itu hanya kisarannya 20-30% dari total keseluruhan anggota kepolisian yang ada. Sebenarnya melakukan pembenahan dalam intuisi tersebut bisa gampang, bisa sulit, tergantung dari keinginan negara itu sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi itu bukan mentalitas oknum menurut saya, tapi tuntutan setor dan lain sebagainya, serta kebiasaan yang mungkin turun-temurun yang membuat mereka seperti itu. Contoh sederhana saja, seorang polisi baik bisa besar kemungkinan menjadi tidak baik bila mana mereka ada di
reserse. Karena apa? Di situ peluang untuk menjadi tidak baik sangat besar, dan tidak hanya peluang untuk menjadi tidak baik, karena mereka pun untuk menjadi tidak baik itu mendapat sejumlah fasilitas dan privilege. Misalkan mereka datang ke tempat-tempat remang-remang dan lain sebagainya. Mereka akan dipersilahkan, kemudian mereka akan dijamu dengan harapan-harapan tertentu tentunya. Ini sangat sulit. Maka itu tadi seperti saya utarakan bahwa bisa terjadi ini menjadi sangat mudah. Karena apa saya katakan sangat mudah? Mereka ada di jalur komando. Dan kemudian bisa menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena oknum-oknum di atas dan hampir sebagian besar sudah merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Kemudian lagi apabila ada pembersihan di internal mereka, apa ya betul ada pembersihan? Jangan-jangan hanya persaingan antar faksi. Karena lazim terjadi untuk meraih posisi dan lain sebagainya, ada target-target tertentu yang harus mereka lakukan, dan ada target-target tertentu pula yang harus mungkin mereka singkirkan. Itulah sebenarnya semua orang sudah tahu apa yang terjadi di dalam, karena itu kasat mata, hanya kemudian berani mengungkapkan atau tidak. Fakta Sukatani yang baru mengkritik institusi tersebut secara dangkal sudah terintimidasi. Ini kalau tidak ada kekuatan netizen dan tidak ada keterbukaan informasi, entah apa yang terjadi. Demikian kali ini Revolvere Channel mengungkapkan asumsi dan sebenarnya sudah terang benderang. Bahkan kami juga punya rekaman tentang bagaimana sistem setoran jalur distribusi solar ilegal. Itu pun kami juga ada, dan itu juga kasat mata orang-orang tertentu mengetahui. Oleh sebab itu kami harapkan Bapak Presiden bersedia membuka mata dan kemudian melakukan disiplin yang sangat keras di internal kepolisian, karena kepolisian berada langsung di bawah Bapak Presiden. Hanya itu yang bisa kami harapkan untuk benar-benar membersihkan dan benar-benar memulihkan citra Polri. Kembali lagi, pada waktu itu seorang Kapolri, Sugeng Imam Santoso pun harus juga menelan pil pahit. Karena hanya dia sendiri yang bersih dan jujur. Sekian kali ini dari Revolvere Channel. Merdeka!